Halo guys, how are you? Apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Hendy di channel kita IndoVivi, channel di mana gue berbicara tentang NFT secara global dan kripto, dan juga secara khususnya channel ini emang didedikasikan untuk VV Marketplace. So, seperti biasa di channel gue ini gue mau nggak memberikan financial advice, gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert, gue hanya share seharian gue tentang NFT. Gue harap ini kalian take it as entertainment, masukan aja, tapi again, gue bukan expert on everything. Gue juga tetap butuh teman-teman untuk kasih masukan ke gue. So, kita mulai hari ini gue mau bicara tentang masalah bot dan ban. So, kita udah melihat saat ini di Vivi betapa makin hari makin sulitnya kita dapetin drop. Berat banget untuk dapetin drop saat ini. Gue dari, by the way, drop yang terakhir kemarin yang Philly Fantasy ya. Philly Fantasy gue nggak dapet. Yang sebelumnya juga uh, yang cover girls juga gue nggak dapet, dan beberapa sebelumnya juga gue nggak dapet juga. Jadi emang udah lebih sulit makin harinya, dan seperti beberapa video gue selalu ingetin teman-teman bahwa untuk kedepannya kalau kalian mau bisa dapetin drop, sepertinya nggak ada cara lain selain kita mesti fokus ke MTL. Apa itu MTL? Ada video yang kalian bisa cek juga, kalian search aja tentang Master Collector Program dan OMI Staking Utility. Nah, jadi itu yang akan memberikan kita chances lebih gede untuk bisa kita secure drop ke depannya. Dan ingat, untuk kedepannya Vivi ini akan makin banyak keluarin produknya, dan produk-produk yang akan makin dan makin keren menurut gua. Kualitas NFT-nya itu makin hari makin keren. Kalian bisa lihat aja dari kualitasnya yang Supergirl yang terakhir dan yang Harley Quinn itu benar-benar detail dan bagus banget, dibanding dengan yang dulu, yang seri satu yang Harley Quinn Black and White and Red. Dibanding ini really really keren banget. uh, gue pribadi akhirnya beli di marketplace, mau nggak mau ya gue bayar premium. uh, jadi so gue rasa untuk sementara sampai nanti sistem Master Collector Program dan sistem uh, drop yang akan diubah ke depan. Jadi ke depannya ini Vivi akan mengubah sistem dropnya, bukan rebutan lagi, tapi dengan sistem waiting room. Kalau kalian yang nggak familiar dengan sistem waiting room, jadi sekitar beberapa menit, mungkin setengah jam sebelum drop dilakukan, kita bisa register, taruh nama kita istilahnya ke waitlist. Nanti dia akan randomly select siapa yang dapat gitu. Jadi bagi gua sistem waitlist ini akan ngurangin peran bot di kedepannya. Walaupun gue nggak tahu ya nanti bot bisa ngelakuin apa lagi tentang waiting room ini, atau dengan sistem drop waiting room ini, apa mereka akan keluar dengan satu uh, update baru dari bot yang bisa trick the system. Gue juga nggak tahu. Banyak orang bilang di industri uh, sneakers atau tas ya, ketika mereka drop ini nih di Amerika ya, Shopify atau apa gitu, mereka lagi drop sneaker atau gimana, mereka juga sistemnya dengan sistem waitlist gitu. Menurut mereka ada yang bisa meng-create bot untuk mereka tuh bisa penetrasi ke sistem itu, sehingga mereka botnya bisa juga secure. Anyway, gua ngomong ini intinya segala macam hal itu bisa terjadi ke depannya. Tapi bagi gua yang gua nggak ngelakuin, gua nggak pakai bot, gua nggak pakai macam-macam, gua tetap mesti cari cara untuk gimana gua bisa naikin chances gue untuk bisa dapat ke depannya. Kalau enggak, gue akan terus-terus beli di secondary market yang udah pasti jadi gue mahal belinya. Walaupun sebenarnya itu banyak potensi di situ. Nanti next gue akan share juga video gimana kita bisa take advantage marketplace, gimana kita bisa sniping marketplace after the drop untuk kita tuh bisa make profit, bahkan huge profit kalau emang dropnya itu yang bagus-bagus ya. Jadi gue akan bikin video itu ke depannya. Jadi tetap kita bisa make money apapun caranya ke depannya gitu loh. Nah, balik lagi tentang tentang drop NFT ini ke depannya. Jadi mesti kita tuh pikirin kalau kita tetap mau berkecimpung di Vivi, uh, we gotta come up with a new strategy. Dan untuk saat ini, uh, kalau untuk drop, I can tell you gue nggak ada strategi apa apa sama sekali. Segala macam tips yang gue tahu belum ada yang benar-benar work saat ini, karena emang usernya udah banyak banget Vivi saat ini. Udah 1,5 juta user saat ini di Vivi, dan setiap drop itu kita istilahnya compete dengan 300 ribuan sampai 500 ribuan user untuk rebutin cuman 30 ribu. Contohnya komik drop 30 ribu, yang rebutin 500 ribuan. So itu belum lagi dengan adanya bot segala macam. So anyway, gue akan share tentang banning.
account yang di-ban. Jadi kemarin ini Vivi ngeluarin artikel tentang bots dan account restriction. Jadi mungkin banyak teman-teman yang nggak ngerti kenapa tahu-tahu accountnya kalian nggak bisa diakses, keluarnya this account disable. Nah, ini penjelasannya ke depannya. Jadi apa yang kita mesti perhatikan. Nah, jadi dibilang seperti ini per artikel ini tulis, ada 1,9 juta active monthly user di Vivi dan terus growing. Kenapa terus growing? Semakin ke depannya Vivi akan keluarin news-news yang makin heboh menurut gua, semakin banyak user yang akan jump into this, semakin banyak user yang di NFT yang makin ngeh bahwa hey, masa depannya NFT ini adalah salah satunya lu mau main long term, lu have to jump into this license, premium license NFT. Kalau lu mau NFT yang bisa sustain value, bukan cuma NFT yang cuma di pump and dump, yang I mean lot of good NFT yang really good di Solana, di IMX, di OpenSea, really good art. Tapi yang gue lihat ya itu jadi permainannya whale akhirnya di pump and dump. Nah, kasihan juga gitu loh. Gue kasih contoh ya, OpenSea. I'm not picking on one project, tapi ini project pengalaman gue sendiri. Gue dapat whitelist di project namanya Supernormal. Coba gue masih ada gak tabnya. Nama project itu Supernormal, ini Zipsi Supernormal. Nah, gue dapat ini waktu lagi drop pre-sale. Begitu selesai drop, sebelum reveal, ini harga naik sampai 6,5 Ethereum. All time high-nya. Gue nggak tahu ada 7 Ethereum atau enggak, tapi seingat gue yang gue lihat adalah 6,5 Ethereum. By the way, gue dapat dua. Satu gue jual di 1,7 Ethereum, yang kedua gue jual di 5,4 Ethereum. Itu yang gue jual. Jadi, I think I'm doing not too bad. Nah, tapi setelah reveal, ini drop sampai sekarang jadi 1,644 Ethereum. Lalu bayangin orang-orang yang beli di atas di 6,5 Ethereum. How they feel. So, dan terlalu banyak di dunia NFT. Dan terutama soal itu saya ngomong ya di Solana, di sini di OpenSea yang seperti ini gitu loh. Jadi it's hard to tell which is a good project anymore untuk kalian hold long term. Benar-benar kalian tuh gambling abis. Nah, tapi kalau di Vivi udah pasti, ya udah pasti karena IP gitu loh. Nah anyway, semakin terkenalnya satu project, terutama di Vivi ini, makin lama makin terkenal, kalian akan makin lihat adalah makin banyak orang yang mencoba untuk trick the system. Nah, terutama di bot ini. Entah itu bot atau clicker, script, or whatever, emulator atau apa. Nah, permasalahannya ini semua, ketika kita bicara bot atau clicker, script, emulator, ini bukan sesuatu yang akan hilang. Ini akan terus ada. Dan gue mau lihat sebagaimanapun Vivi nge-ban ini, bot segala macam, bot ini akan semakin geliat juga, makin canggih juga gitu loh, untuk ngelawan untuk bisa menghindari deteksi bot anti botnya Vivi. Jadi kedepannya ini kita melihat bot ini akan terus sepertinya gitu loh. Yang seperti gue bilang, walaupun Vivi akan berubah ke sistemnya waiting room, bot ini gue rasa akan find a way untuk trick the system. Nah, jadi Vivi saat ini dia bilang dia sampai titik ditulis ini dia udah disable 300 ribuan account yang dicurigain make bot. Entah itu pakai bot, script, atau ya any other thing lah, emulator or the other stuff. So, seperti kalian lihat ini, account restriction tuh ada dua macam ternyata. Ada yang restricted account, ada yang disable account. Nah, yang dikhawatirkan adalah yang disable account. Disable account di mana lu nggak bisa masuk sama sekali. Lu mau login nggak bisa. Itu karena ketahuan masalah pakai bot segala macam. Nah, of course, ketika ada yang account disable, ternyata banyak juga account yang sebetulnya nggak pernah pakai bot, nggak pernah ngelakuin apa-apa. Seperti ada satu teman gue juga, Yosef, dia baru di Vivi, dia nggak mengerti sama sekali tentang bot segala macam, tapi kena disable. Jadi ada yang falsely disable. Nah, kalau kalian yang kena falsely disable, Vivi di artikel ini dibilang bahwa mereka akan melakukan berbagai cara untuk bisa balikin account kalian. Kalau emang account kalian ini nggak pernah pakai bot dan segala macam. Ada yang namanya restricted account. Restricted account itu not so bad because itu karena mungkin lu lupa, lu ada bidding di auction tapi lupa bayar. Jadi cuman lu di limit nggak bisa akses marketplace aja. Terus kayak restricted account, kalau lu baru buka itu account, I think kalau nggak salah selama 48 jam atau 72 jam lu tuh restricted, nggak bisa akses marketplace. Jadi itu not a big deal restricted. Yang big deal itu emang yang disable account ini. Nah, jadi saran gue ke teman-teman, kalau kalian punya aset yang cukup signifikan, jangan sentuh-sentuh masalah bot, script, emulator, auto clicker, or anything. Bahkan menurut mereka, segala yang kita lakuin di Vivi yang inhuman, artinya begini,
kan ada tuh yang video orang pakai electronic massage itu untuk gerakin tangannya. Nah, itu pun kalau kedetek itu bisa di disable. Jadi itu tetap hati-hati juga. Jadi intinya di main account kalian sebisanya jangan ngelakuin hal-hal yang funky. Misalnya, balik lagi, gue bukan mendukung bot, bukan mendukung atau apapun. Misalnya ada teman-teman yang pakai bot ataupun pakai emulator, auto clicker atau apa. Saran gue pakai account separate yang gak ada hubungannya sama sekali dengan main account, yang kalian gak pernah ngelakuin transaksi sama sekali dengan main account, gak pernah send gem, gak pernah send NFT ke main account, gak ada hubungannya sama sekali. Sebisanya itu yang dilakukan. Plus juga sebisanya jangan pakai IP yang sama. IP dalam arti internet provider yang sama, yang terkonek di dalam satu IP itu. Jadi kalau kalian misalnya, again ya, perkataan gue ini gue cuma ngomong karena begini. Gue ada kenal teman-teman juga yang pakai bot, pakai auto clicker. Dan jujur gue bilang ya, gue ada pakai di iPhone, gue ada pakai trik yang di iPhone itu yang namanya, sebentar ya, gue lupa namanya apa. Nah, ini mungkin next gue mau share juga ke teman-teman. Gue nggak tahu ini termasuk dalam auto clicker apa enggak, tapi fiturnya di iPhone atau di iPad itu ada yang namanya di switch control. Kalian bisa program di mana kalian klik sekali di mana aja di screen-nya, iPhone atau iOS kalian. Tapi iPhone itu otomatis akan auto click. Bisa berapa kali gitu loh. Nah, itu mungkin kedepannya gue akan coba sharing. Again, gue ada satu account, gue pakai itu di iPad. Nah, itu gue pakai, gue separate. Dalam arti gue pakai, internetnya gue pakai mobile. Gue nggak pakai internet di rumah gue, nggak pakai wifi di rumah gue. Jadi gue separate. Nah, itu yang gue saranin ke teman-teman. Nah, jadi kalian mesti ngerti masalah ini sangat-sangat penting. Karena kalau begini, kalau kalian udah kena disable, nah ini nextnya mesti gimana kan kalau kalian udah kena disable? Apapun itu reasonnya, apa kalian benar-benar pakai bot kah, atau kalian nggak pakai, atau gimana, apapun reasonnya. Nah, menurut Vivi, kalian tetap bisa recover itu account, tapi kalian mesti ngelakuin KYC. Itu KYC penting banget, dalam arti begini. Kalau kalian punya 10 account, nah berarti kalian misalnya kalian mau, ya 10 account itu kena ban, kena disable, ya berarti kalian mesti siap-siap punya 10 KTP istilahnya gitu loh, 10 ID yang legit untuk bisa unlock disable-nya itu. Nah, jadi itu yang kalian mesti diperhatikan. Karena satu ID itu nantinya KYC itu cuma untuk satu account, nggak bisa untuk multiple account. Nah, di ada thing yang kalian mesti ingat juga adalah account itu yang misalnya kamu kalian punya satu account yang di disable ya. Tanggal lahirnya misalnya 1 Januari tahun 2000 misalnya. 1 Januari tahun 2000. Terus kalian kena disable, terus kalian mau regain back itu account-nya. Nah, of course, yang seperti gue bilang tadi, si Vivi akan minta lo ID, verifikasi ID, KYC. Di ID-nya, ulang tahun kalian tuh mesti sama dengan account. Otherwise, kalian nggak bisa recover. Nah, itu penting banget. Nah, makanya kemarin, begitu ada berita tentang itu, gue saran ke teman-teman adalah begini, kalau kalian kan, karena kalau waktu kita bikin account-account yang ganda itu, kadang-kadang kita masukin ulang tahunnya kan asal-asalan. Nah, ketika yang kita masukin asal-asalan dan itu ternyata kena ban, kena disable, dan kita mau regain back itu account, kalau ulang tahunnya beda dengan ID kita, identitas kita nggak bisa recover. Nah, itu yang penting, kalian mesti ingat. So, semua cara-cara untuk recover atau gimana, kalian simple sebetulnya. Kalian tetap mesti ke ini, websitenya http help.vivi.me, terus kalian open ticket, kalian bilang, kalian mesti ceritakan, ini balik ya, kalau kalian ngerasa bahwa ini unfair, kalian nggak pakai bot, nggak pakai apa-apa, tapi kena disable, ya kalian ceritakan. Seperti itu. Nah, nextnya dia akan kirim email balik ke kita, untuk kita kirim ini, provide identity verification, KYC, to prove you have, and then you gonna get your account back. Nah, jadi itu yang mesti dilakuin. Nah, Vivi juga barusan, gua ke Discord, Kalau kalian ke Discord-nya Vivi, di Discord-nya Vivi, kalian bisa laporin di sini. Kalau kalian, ini gua buka ke, I think it's announcement. Nah, jadi kalau kalian ke sini, kalian ada channel namanya Disable Report. Nah, kalian bisa masuk ke channel ini untuk setelah kalian masukin itu ya, tiket ya. Kalian misalnya udah di disable lebih dari 10 hari, kalian bisa lapor di sini. Untuk mereka tuh push case-nya untuk secepatnya bisa diselesaikan dan account kalian bisa balik lagi. Nah, ini ada channel
namanya disable report. Coba gue klik ya. Nah, di sini disable report, kalian create tiket di sini. Tapi intinya kalian mesti create tiket dulu yang tadi awal ini, yang di sini nih. Yang ini, yang help.vv.me. Kalian mesti create main tiketnya di situ dulu, jelaskan segala macam permasalahan kalian. So, nah jadi ini ada beberapa common misconception ya. Jadi VV saat ini emang banyak diserang FUD, diserang apa namanya, ya orang-orang pada talking trash lah tentang VV, bahwa lu yang punya aset banyak di VV, kapan aja account lu bisa di disable segala macam. Jadi itu kayak menebarkan ketakutan lah tentang VV ke depannya. Ya, terus juga dia banyak orang ngomong ngapain lagi ikut dropnya VV karena semuanya udah di secure sama bot gitu loh. Jadi ya udah nggak ada chances untuk kita bisa dapat. Tapi gue bisa kasih tahu kalian semua di grup kita banyak kok masih yang dapat. Emang gue aja nggak dapat, gue nggak hoki dapat, tapi banyak teman-teman lain yang kemarin-kemarin dapat kok. Jadi semua masih tetap balik ke hoki juga ya, ke lucknya kalian. Nah jadi ada pertanyaan kenapa dropnya VV itu susah sekarang. Nah, ya itu jawabannya sebetulnya dibilang 1,9 million, 1,9 juta active user per bulannya. Jadi sekitar 200 ribuan user per drop untuk secure, untuk dapetin 30 ribu edition every dropnya. Nah, jadi ya kalian pikir sendiri emang susah gitu loh saat ini. Jadi bukan sesuatu yang gampang lagi. Terus ini dia bicara tentang waiting room drop model untuk kedepannya. Jadi intinya lu nggak usah rebutan lagi, dan harusnya bot udah nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Terus untuk bisa naikin chances lo, ya seperti dibilang sini, Master Collector Program dan OMI Utility Program. Jadi ini yang OMI Staking Program ini yang kedepannya akan memegang peranan penting. Jadi nonton video gue tentang Master Collector Program, banyak masih teman-teman yang nanya MCP apaan, nanya OMI gunanya apa segala macam. Kalian nonton video gue yang sebelum ini tentang Master Collector Program, kenapa itu sangat penting, dan caranya gimana kita bisa ikut ke Master Collector Program ini, semua gue jelaskan di situ. So, nah, terus ada juga FUD bahwa bot di satu drop 3 account atau apa dapat 1000 biji collectible. Nah, di sini dijelaskan itu nggak mungkin. Karena apa? Payment sistemnya itu memerlukan waktu 30 detik sampai 60 detik untuk complete purchase-nya. Jadi 3 account bisa dapat 1000 drop, itu nggak mungkin. Jadi itu FUD banget. Itu hati-hati. Itu caranya seller bot untuk marketing produk mereka. Jadi sekarang sebetulnya gini kondisi. Kalau kalian lihat di market sekarang, di traders group ya, orang jualin gem sampai rate-nya 0,4, 0,5. Ridiculous. Itu gila rendah banget gitu loh. Kenapa? Karena bot-bot ini semua sebetulnya lagi panik. Karena mereka tahu kapan aja mereka bisa di-ban. Jadi mereka mau secepatnya untuk jual itu gem atau NFT yang mereka punya. Jadi itu yang kondisi terakhir saat ini. Sampai sekarang kalau kalian lihat ke traders group, harganya masih kisaran 0,4, 0,5. Bagi gue personally, itu opportunity. Nah, opportunity kenapa? Gue kalau ada liquidity, gue akan beli. Dan pertanyaannya gini, lu nggak takut kena ban? Well, si siapa namanya, Vivi, udah ngomong. Coba, ada gak dia pertanyaan? Jadi dia ada bicara tentang, tentang ini nih. Jadi, your account will be disabled for purchasing dirty gem. Dirty gem itu kalau gem yang dapat dari bot user ya. Jadi ini benar apa enggak? Nah, jawabannya adalah ini kan dibilang there has been increasing fear, jadi banyak ketakutan di komunitas tentang account yang udah beli gem lewat traders group itu. Apakah account mereka akan disable apa enggak? Nah, tapi di sini dibilang account that transfer gem or more likely sorry. Oke, jadi dibilang sini there is no truth to this claim. Nah, jadi nggak ada. Jadi kalau kalian pernah beli gem via traders group, kalian nggak usah takut sebetulnya gitu loh. Karena Vivi memberikan feature untuk sending gem atau feature untuk kalian sending NFT itu for a reason, karena kalian emang bisa untuk kirim-kirim gitu loh. Jadi kalian nggak perlu takut sebetulnya. Yang perlu kalian takutkan adalah kalau benar-benar itu gem adalah gem hasil. Nah, ini yang pernah kejadian. Gem hasil orang beli dari app-nya Vivi pakai kartu kredit curian. Itu yang perlu ditakutin. Tapi kalau yang dari bot, menurut Vivi kalian nggak perlu takut, karena gem itu ya nggak bisa gimana, itu akan tetap sirkulasi gem itu. Nah, tapi kalau yang dibeli via kredit card, stolen kredit card, begitu pemilik kredit cardnya itu laporin, otomatis transaksi itu akan dibatalin, Vivi akan ditarik pembayarannya itu. Nah, ketika Vivi ditarik pembayarannya, dia akan track gem yang mana yang waktu itu dipakai, gem yang mana yang dibeli pakai kredit card itu. Dan ketika itu terjadi, nah kalian ada dua kemungkinan, bisa di ban atau
gemnya aja bisa ditarik balik. Kalian tahu-tahu gemnya bisa ditarik balik. Ini ada kemungkinan seperti itu karena itu udah pernah terjadi seperti itu. Nah, itu yang perlu kalian hati-hati. Makanya kalau transaksi di Traders Group, escrow-nya itu selalu minta bukti histori transaksinya itu. Gemnya ini muncul dari mana? Karena pernah kejadian begini. Kita bisa lihat dari histori, orang ini beli gem, baru kisaran sejam yang lalu beli gem sebanyak 1000 gem pakai kredit card. Kan ada transaksinya di historinya. Nah, sejam kemudian dia jual itu dengan rate 0,6. Itu kan masuk akal. Nah, hal begitu yang oleh escrow dicek. Dan ketika escrow ketemu yang seperti itu, udah pasti dia nggak mau melakukan transaksi itu. Transaksi itu pasti dibatalin, di decline. Escrow nggak mau ngambil tanggung jawab itu. Nah, jadi yang dicek adalah kepastian bahwa gem ini emang hasil dari transaksi. Jadi contohnya misalnya kalian beli gem 699, tahu-tahu kalian dapat Secret Rare punya komik, besoknya terus kalian jual itu Secret Rare di harga 1200. Bisa kelihatan transaksinya itu kalau kalian lihat di app. Jadi 1200 itu yang kalian jual, nah itu legit karena kalian menjual dapat dari penjualan. Nah, hal-hal begitu yang begitu itu yang legit, yang escrow akan we can do the transaction. So, jadi ya seperti itu. Nah, terus pertanyaannya lagi, kenapa sampai sekarang Vivi masih belum melakukan KYC untuk semua account? Nah, karena Vivi itu mau mencoba untuk build app ini buat mainstream artinya orang-orang yang nggak harus ngerti kripto. Nah, jadi ya mereka akan berusaha untuk se-friendly mungkin. Nah, bayangin aja kalau lu mau beli NFT Vivi, lu nggak ngerti apa-apa tentang kripto, terus lu udah diminta KYC dari awal, dan otomatis itu akan melimit pertumbuhan user. Nggak banyak orang yang mau akhirnya gitu loh. Nah, jadi hal itu yang Vivi belum implementasi secara penuh untuk orang yang baru buka account di Vivi. Tapi kedepannya, ketika the money transfer transmitter license itu Vivi udah jalan di MTL, di mana orang bisa cash out gem ke rupiah atau cash out ke USDT ke bank atau gimana. Nah, itu mau nggak mau mesti KYC. Kalian mesti provide identitas kalian dan bank account kalian segala macam untuk payout-nya. Nah, itu untuk kedepannya ya. Nah, jadi mungkin seperti itu aja ya. Moving forward, ini ringkasannya. Jadi kedepannya the new waiting room drop system itu akan kasih semua kita lebih chances yang sama untuk bisa dapat drop. Nggak perlu kita khawatir dengan bot lagi sebetulnya. Terus yang kedua, master collector program ini yang akan memisahkan antara orang yang just flipper dibilangnya, atau orang yang benar-benar kolektor. Kalau lu kolektor, Vivi akan kasih lu istilahnya lebih banyak perks, advantage untuk kalian tuh bisa dapat drop ke depannya. Kalian akan bisa menikmati lebih lagi app ini ketika kalian tuh benar-benar masuk ke bagian sebagai kolektor. Nah, ini sama juga dengan OMI Utility Program juga. Jadi ini akan membuat kalian bisa increase chances kita untuk landing collector drop ke depannya. Nah, jadi personally kalau kayak gue percaya banget OMI ini akan perform untuk ke depan ya. Kalau kalian bandingin, gue bukan bilang dia akan jadi Bitcoin atau jadi Ethereum, enggak. Bitcoin tetap menurut gue akan number one, maybe number two nanti setelah kalau misalnya Ethereum take over, I don't know gitu. Nah, tapi OMI ini untuk jangka pendek ini dia pergerakannya akan jauh lebih bagus daripada Bitcoin atau Ethereum. Not financial advice, tapi ketika misalnya Bitcoin bisa 2x, sekarang harga Bitcoin di berapa? 42.000, maybe 42.000. Ketika Bitcoin itu jadi 80.000, kan 2x kan? OMI itu udah bisa 5x maybe, kalau menurut gua. Dengan dengan banyaknya hype di belakang OMI belakangan ini, dan banyak hal yang more to come di Vivi dan OMI. So, gue akan bikin nanti video separate juga yang bicarain khusus tentang OMI. Kenapa gue invest di OMI juga. So, gue akan bikin itu. Andre Jig sebetulnya bikin video yang benar-benar keren banget tentang dia bicara tentang OMI, dan mungkin video gue itu ada hubungannya dengan, bukan ada hubungannya, terinspirasi dari video itu untuk jelasin ke teman-teman, karena masih banyak gue yakin teman-teman yang nggak ngerti OMI itu apa, terus kenapa kita mesti beli OMI ini, kripto ini, kenapa gitu loh, potensinya apa. Nah, itu yang gue akan coba jelaskan. So, itu aja buat hari ini. Thank you udah listening. So, kayaknya begitu aja. Thank you guys. See you all. Bye-bye.